ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan bersama salat Isya berjamaah, juga tarawih sampai witirnya secara berjamaah, dan juga sebagian atau mungkin seluruh dari kita selain mendengar kalam Allah yang dilantunkan oleh Al-Imam Hafizahullah, juga telah membaca ayat-ayat Al-Quran di beberapa lembarannya di malam hari ini, malam 25, yang kita mengharap kepada Allah Azza wa Jalla sekiranya malam ini adalah malam Al-Qadr, maka semoga Allah Ta'ala menerima amalan kita dari awal maghrib sampai seterusnya, dan semoga itu menjadi ladang yang luas di akhirat nanti dengan izin dan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang kita cari, dari segala i'tikaf, baik yang full maupun parsial atau sementara, adalah ridha Allah dan ampunannya, pembebasan dari api neraka, peningkatan derajat, dan tentu peningkatan ibadah yang memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik di Ramadan ini dan setelahnya. Itu yang kita cari. Ya, mungkin sebelum Ramadan ini kita bergelimang akan kesalahan dan dosa, namun barangkali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Dia memperkenankan untuk menghapus dosa-dosa itu, memperbaiki kondisi qalbu kita, kondisi keluarga kita, kondisi ekonomi kita, kondisi sosial kita, dan kondisi masa depan kita dengan izin dan rahmat-Nya. Dan kita tidak tahu apakah memang Ramadan ini Ramadan terakhir, atau masih ada kelak Ramadan bergulir berikutnya di kehidupan kita. Allah lebih tahu tentang itu. Yang penting kita ikhtiar saat ini. Semasa hidup masih berlanjut, maka di situ ibadah masih dituntut. Ikhwas sekalian dan akhwat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Muntahal Iradat, lanjutan dari Ahad 2 pekan lalu, untuk kitab Al-I'tikaf. Sebagaimana dijanjikan aslinya tadi malam, namun Anda minta ke panitia bisa digeser tolong ke malam Jumat, mungkin bertepatan dengan malam 25, mengambil kesempatan untuk mendulang pahala dengan majelis ilmu di rumah Allah Ta'ala. Di sini akan disebutkan beberapa hukum yang ada dalam prosesi i'tikaf. Di fasal yang disebutkan oleh Ibnu Najjar Al-Futuhi Al-Hanbali, beliau berkata, yahrumu khuruju man lazimahu tatabu'un mukhtaran dzakiran illa lima la budda minhu. Diharamkan, baik haram memang yang maknanya haram yaitu berdosa, atau haram di sini maknanya tidak boleh semata. Diharamkan atau tidak boleh keluar dari masjid, keluar dari area, keluar dari
tempat yang hukumnya hukum masjid ketika i'tikaf. Bagi siapa keharaman ini? Man lazimahu tatabu'un. Bagi orang yang harus menunaikan i'tikaf, bukan sunnah seperti kita umumnya. Harus menunaikan i'tikaf dan dia telah bernazar sebelumnya untuk beriktikaf. Dan di nazarnya ada sisi tatabu', yaitu berkesinambungan antara hari ke hari i'tikaf. Misal dia bernazar sebelumnya, kalau saya khatam di 10 hari pertama Ramadan, saya bernazar kepada Allah akan i'tikaf di 10 hari terakhir. Maka dia haram atasnya keluar ketika sudah menjalani i'tikaf. Enggak boleh dia keluar dari masjid. Maksud dari keluar dari masjid ini, keluar dari tempat yang hukumnya hukum masjid. Seperti apa? Yaitu lantai yang nempel dengan aula masjid ini enggak boleh dia keluar. Ya, selama dia mukhtaran dzakiran, selama dia tidak dipaksa keluar atau dia memang ingat bahwa saya diri lagi i'tikaf. Adapun kalau dipaksa keluar, misal diusir sama DKM, ya misal gara-gara ngoroknya itu terlalu gede dan mengguncang masyarakat misalnya, maka dia dipaksa keluar, pindah kamu, itu misalnya. Atau dia menumpahkan air liur ketika tidur sehingga mengecap di lantai dan membuat kesal sebagian orang misalnya, sehingga diusir. Walaupun sebaiknya jangan diusir yang seperti ini, tapi dibuat solusinya. Jangan boleh diusir sebenarnya. Tapi kalau misal dipaksa untuk pindah, enggak, jangan di Masjid Al-Ikhlas, karena kami tidak ikhlas kamu ada di sini misalnya. Maka dia dipaksa keluar sehingga ke masjid yang lain. Ya. Taib, ini dipaksa. Kalau dipaksa enggak masalah. Kalau dipaksa tidak masalah. Atau zakiran, enggak boleh dia keluar dari masjid dalam keadaan ingat kalau dia lagi i'tikaf. Adapun kalau lupa dia lagi i'tikaf, maka dimaafkan. Karena orang yang lupa itu dimaafkan. Ya, dan tidak ada denda atasnya. Ya, misalnya dia lagi i'tikaf malam-malam, kemudian karena biasa jalan-jalan, tiba-tiba dia jalan, ngeliatin pohon-pohon gitu. Ini kan keluar dari masjid sebenarnya. Kan udah diajarin di kajian bahwasanya dalam i'tikaf tidak boleh keluar dari masjid. Dia lupa. Maka lupa di sini kondisi yang dimaafkan. Ketika dia ingat, astagfirullah, anak kan lagi i'tikaf, balik. Nah begitu juga yang i'tikaf sunnah seperti kita nih misalnya, karena kita enggak bernazar kan i'tikaf sunnah. Maka kalau antum keluar dari masjid tanpa dipaksa, dalam keadaan ingat lagi i'tikaf, maka sebenarnya ini adalah pembatalan terhadap i'tikaf antum. Antum membatalkan i'tikaf antum. Apakah berdosa? Ya tidak. Maksudnya membatalkan di sini berarti ya udah stop i'tikaf antum sampai situ aja. Pahala i'tikafnya sampai situ selesai, antum udah keluar dari i'tikaf. Namun kalau antum pengen nerusin atau lanjutin i'tikaf, fadhal, berarti dimulai lagi i'tikafnya. Namun kalau lanjutin keluar, ini main-main namanya. Ya, ini orang enggak i'tikaf, bocil ini, ya. Nah, illa lima la budda minhu. Dia enggak boleh keluar, baik yang berkewajiban i'tikaf karena nazar atau yang sunnah, i'tikaf sunnah seperti kita, enggak boleh keluar dari masjid kecuali untuk hal yang dia enggak bisa lari darinya. Ya, illa lima la budda minhu, kecuali untuk hal yang dia tidak bisa lari darinya, yaitu hal yang harus dia lakukan. Hal yang harus dia lakukan dengan cara keluar dari masjid itu. Bukan karena terpaksa atau bagaimana, emang harus melakukan ini. Seperti apa? Dikatakan di sini ka ityanihi bimakalin wa mashrabin li'adamin. Di antaranya dia mencari makan, mendatangi tempat makan atau tempat minum karena tidak ada yang mendatangkan makanan dan minum kepadanya. Misal i'tikaf di zaman dulu, dulu. Kalau sekarang rata-rata diberikan sarana ini, makanan, minuman itu difasilitasi oleh DKM. Ya. Misal zaman ketika itu atau di beberapa masjid sekarang yang memang tidak menyediakan fasilitas makan atau minum. Minum insya Allah ada, tapi makan enggak. Baik makan malam atau sahur. Maka dia habis tarawih lapar. Tanya ke DKM, Pak, maaf Pak, ada makanan nggak di sini? Oh, makanan, nyari makanan di masjid. Emang dikira warteg kalau masjid digituin.
Cari sono makanan sono di luar. Subhanallah udah numpang makan lagi. Wah, ini DKM-nya beringas sekali ini, subhanallah. Enggak laku ini seperti ini. Ya. Makanya la budda minhu, dia enggak bisa berlari dari kelaparan. Dia harus apa? Menunaikan makan, hajatnya makan. Maka dia pun keluar. Entah naik motor, entah jalan kaki. Ya, keluar mencari pecel ayam misalnya di luar. Cari yang terdekat aja, jangan jauh-jauh. Al-Ikhlas kemudian cari keluar, cari cemilan sampai mana? Cilangkap misalnya sampai. Ya. Nah, kemudian itu nyari makan atau nyari minum. Ya. Nyari minum. Minum di sini boleh juga misalnya kalau air putih ada di Al-Ikhlas misalnya. Namun ternyata misal Al-Ikhlas tidak menyediakan kopi sementara antum butuh untuk tahajud atau butuh untuk baca Al-Qur'an. Antum terbiasa kalau misalnya nggak pakai kopi, antum tidur. Maka antum butuh kopi, nyari kopi nggak ada. Ya udah antum cari kopi di warkop atau di warung, minta seduh, balik ke sini. Di sini minum kopinya, di sini makannya, bukan malah makan di sana. Datang ke sana nyari ricis mana ricis, cari yang terdekat ricis. Tahunya ada 20 km, subhanallah. Terus makan di tempat lagi, ya subhanallah. Yang seperti ini main-main, ini enggak seperti itu. Makan di area masjid. Ya, makan di area masjid. Taib, kemudian kalau misalnya ini kata dia ada min karena enggak ada yang mendatangkan. Adapun ketika makan atau minuman ada atau diadakan, disediakan atau didatangkan seperti istri antum datang ke tempat i'tikaf antum. Maka antum enggak perlu keluar. Bahkan enggak boleh keluar. Maksudnya nggak boleh di sini. Kalau antum keluar batal i'tikaf antum. Ya, rumah antum misalnya di Puri Nirwana nih. Antum WhatsApp istri antum, sayang, lapar nih. Ya, kata istri antum, tuh kan apa gua kata, pasti lapar. Ya. Akhirnya dikirim entah pakai gosen atau istri datang sendiri, dianterin makanan. Bang, nih bang makanannya. Ketemu di ini, di apa? Di teras gitu. Di teras, jangan ketemuan di parkiran, itu udah jauh. Di teras, antum nggak perlu jauh-jauh parkir. Istri datang, ngobrol sejenak boleh, obrolannya normal, nggak apa-apa. Karena Rasulullah juga melakukan hal itu dan itu tidak masalah. Ya, bahkan kalau istri antum melihat, ya Allah bang, baru 2 hari i'tikaf di sini kelihatan banget kayak nggak punya bini gitu kan, kusem banget, disisirin habis itu sama istri, boleh, beneran. Karena Rasulullah SAW itu pernah menengadahkan palanya ke kamarnya yang ada di tembok, ya tembok antara masjid dan kamarnya Nabi SAW. Di situ disisirin rambutnya Rasulullah SAW oleh Aisyah, maka boleh. Kalau sekarang kan nggak mungkin, antum buka jendela, ini nggak ada siapa-siapa, Kalaupun ada, lihat, kalau wewe mungkin nggak ada siapa-siapa. Tapi kalau misalnya istri antum datang bener, terus istri antum di situ, kemudian antum disisir, diserit di situ, dicariin kutu, maka boleh, nggak apa-apa. Ya, pakai seritan, cariin kutu gitu kan, ditadahin kemudian kutunya, dicemil satu-satu, gitu. Nah, misalnya seperti itu, maka boleh menengadahkan atau menjulurkan sebagian-bagian dari tubuh karena ada butuh, nggak masalah, asal tidak full tubuhnya keluar dari area masjid, ya begitu. Tapi di balik tembok antum ini masih ada lantai yang itu merupakan bagian dari masjid. Maka boleh antum keluar, kemudian berdua di situ sama istri antum. Mungkin antum dipijit atau diapain, itu boleh, nggak masalah. Ya, selama itu tidak menimbulkan fitnah. Nanti ada satu kayak gitu tumbuh 1000, yang lain juga pengen kayak gitu. Datang istri-istrinya, akhirnya deret di situ baris, lagi pada dipijitin sama bininya. Ya, ini jadi fitnah nanti. Ya. Taib, kemudian wa qai'in baghatahu, boleh juga dia keluar dengan alasan dia pengen muntah. Mungkin masuk angin, kedinginan, ya, terus mungkin kena penyakit apa, terus pengen muntah, maka dia boleh keluar. Keluar di sini berarti keluar dari tempat yang hukumnya hukum masjid. Ingat tadi tempat wudu atau kamar mandi itu bukan bagian dari masjid. Itu bukan hukum masjid, bukan. Makanya nggak boleh sholat di situ. Karena itu tempat dibukanya aurat dan juga banyak yang najis dimasukkan ke WC. Maka yang seperti itu bukan masjid. Kalau antum misalnya di situ mau ke WC situ mau muntah misalnya, ternyata penuh
tertutup semua, orang lagi pada mandi atau gimana, maka antum boleh ke luar, ke tong sampah, kemana untuk muntah. Ya, untuk muntah itu boleh. Qai, ya. Wa ghasli mutanajjisin yahtajuhu, boleh juga dia keluar dari area masjid, keluar dari masjid untuk mencuci pakaian atau tempat yang terkena najis sementara dia butuh pakaian atau hal tersebut. Ya, terkena najis. Kayak gimana coba? Contoh dia tidur kedinginan, akhirnya ngompol, misal saja. Nggak biasa dingin banget kayak gini kemudian ngompol. Ya. Itu kan najis. Ya, karpetnya juga kena pula tuh. Makanya DKM marah tuh habis itu. Makanya besoknya nggak ada lagi muka dia di situ, disusir sama DKM. Udah gede ngompol, jenggotan ngompol, subhanallah. Ya. Maka sebelum ketahuan DKM dia berusaha mencucinya. Mencuci sarungnya, mencuci ininya, itu boleh di luar, boleh keluar. Karena dia butuh sarung itu, dia butuh pakaian ini. Dia cuci sampai bersih. Sampai terarsir semua bagian yang tadi ya kena kencing, terarsir dengan air semuanya. Ya, kemudian karpet atau sejadah juga dia cuci misalnya. Di luar boleh. Karena hal-hal ini dia butuhkan. Hal-hal ini dia butuhkan. Wa kabaulin wa ghaitin, boleh juga dia keluar untuk hal yang tidak memungkinkan dilakukan di masjid dan dia nggak bisa lari darinya seperti kencing atau BAB. Makanya para ulama mengatakan tidak boleh seseorang itu kencing di masjid, jelas itu nggak boleh, apalagi BAB. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW ketika ada seorang badui ke masjidnya Nabi, kemudian dia kencing di situ, para sahabat mengingkari semua. Ya, karena emang nggak boleh, itu najis. Namun Rasulullah cegah, bukan karena nggak boleh, bukan karena boleh kencing di masjid, bukan, tetapi karena jangan diputuskan kencingnya karena madaratnya lebih besar. Tapi berarti nggak boleh kencing di masjid atau BAB di masjid. Lah terus bolehnya di mana? Di luar masjid, termasuk di WC itu bukan bagian dari masjid. Dalam kitab Al-Kafi karya Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau menyatakan ketika seseorang dia i'tikaf, dia tidak boleh kencing di masjid dengan memberikan toast atau dia memberikan kalau bahasa kita mungkin ya, kencing, mau kencing tapi saya nggak boleh keluar dari masjid, akhirnya kencing di dalam masjid, dimasukin kemaluannya ke plastik gitu. Lega. Alhamdulillah gitu kan. Terus habis itu diikat, ditaruh, subhanallah, ditaruh di masjid, dikira kerating dengan yang lainnya, ya kan? Nggak boleh seseorang melakukan ini di masjid. Karena apa? Ini semua masuk dalam iraqatun najasah namanya dalam fikih. Iraqatun najasah yaitu mengalirkan najis, dan itu haram dilakukan di masjid. Makanya kencing nggak boleh karena di masjid, maksudnya di dalam area masjid. Kalau di WC nggak apa-apa. BAB apalagi lebih berat lagi itu, ya. Termasuk juga bekam dan fasdu itu tidak boleh di masjid. Bekam atau fasdu tidak boleh di masjid, nggak boleh. Karena apa? Karena bekam itu kan mengeluarkan darah, fasdu mengeluarkan darah. Maka ini semakna dengan iraqatud dam, iraqatun najasah, mengalirkan najis. Maka nggak boleh. Kalau misalnya DKM menyediakan fasilitas bekam atau fasdu bagi yang i'tikaf, maka tidak boleh melakukan itu sama sekali. Kecuali kalau di antara yang beriktikaf ini ada yang masuk angin, butuh bekam atau butuh fasdu, boleh melakukannya. Kemudian karena hajat itu melakukannya tidak di masjid, keluar. Mungkin parkiran atau mungkin di sawah-sawah itu, sana bekam sana. Oke, Taib. Bagaimana kalau misalnya saya masuk angin, nggak usah bekam, saya pengen dikerok, boleh nggak dikerok di masjid? Dikerok, dibuka punggungnya, dikerok sampai merah itu. Selama hanya merah doang kulitnya nggak masalah. Tapi kalau dikerok sampai tersayat kemudian keluar darah, nah ini nggak boleh karena itu najis. Ya begitu. Jadi dikerok boleh. Dikerok boleh.
Tapi nggak ada di kitab dikerok, karena orang Arab nggak kenal kerokan, ya. Orang Jawa yang kenal kerokan. Jadi kalau penulisnya orang Jawa mungkin ada di sini. Wa kaubaulin, wa ghaitin, wa krokin. Nah itu mungkin ada, di sini nggak ada. Ya. Tapi kemudian juga di antara yang membolehkan kita untuk keluar dari arena i'tikaf, wa taharatin wajibah. Taharatin wajibah. Bersuci yang sifatnya wajib itu membolehkan kita keluar dari masjid. Ya. Tapi ini sifatnya kondisional sesuai dengan tata dan dekorasi masjid. Dekorasi masjid beda-beda, jemaah. Ada yang tempat wudunya nyambung dengan masjid kayak ini nih. Di sini kan tempat wudunya nyambung dengan masjid. Maka anggap itu bagian masjid. Tapi kalau untuk WC-nya itu udah bukan bagian dari masjid lagi. Ya, jadi kalau misalnya seseorang dia mau wudu, dilihat antum wudu karena apa? Kalau antum wudu karena batal wudunya karena misal kentut misalnya, maka labas antum boleh keluar dari masjid. Tapi di sini kan ada keran, gampang lah. Tapi anggap misalnya keran dan tempat wudu itu terpisah dari masjid, ya boleh karena antum bersuci wajib. Namun bagi ulama di sini, walaupun pendapat ini wallahu alam saya tidak ikuti, taharah yang mustahabbah, bersuci yang sifatnya dianjurkan, bukan wajib, seperti memperbaharui wudu. Memperbaharui wudu seperti ini, contoh. Jam 11 antum masih baca Quran, jam 11 malam. Ya. Mulai ngantuk, kemudian nggak ada yang bisa menangkal ngantuk ini kecuali satu, makan cabai, cari cabai nggak ada. Ya. Kedua, ngomongin orang, haram. Ketiga, ngobrolin tentang poligami, itu insya Allah nggak ngantuk. Keempat, bertukar cerita hantu, itu insya Allah nggak ngantuk itu. Dan dari empat ini nggak ada yang benar semua. Maka ya udah wudu aja. Taib. Dia apakah berhadas tadi? Enggak. Batal wudunya? Enggak. Dia berarti wudu ini wudu apa? Wudu sunnah, bukan wudu wajib. Kalau menurut teks ini dia nggak boleh keluar dari masjid. Berarti wudunya harus tetap di masjid, pakai baskom wudu gitu. Tapi itu kan susah kalau di sini. Dan kaidah kita adalah ketika seseorang memang punya hajat, maka dia nggak apa-apa keluar dari masjid. Selama hajat itu memang mau nggak mau lakukan itu. Ya mau nggak mau keluar dari masjid. Walaupun dalam kaidah mazhab, kaidahnya adalah hanya boleh keluar masjid untuk sesuatu yang la budda minhu, yang dia nggak bisa berlari darinya, dia nggak bisa kabur darinya, harus melakukan itu. Namun lebih ringan lagi insyaallah, untuk hajat kebutuhan maka antum boleh keluar dari masjid sebutuhnya antum. Tapi itu ditakar ya. Jadi ketika keluar dari masjid untuk wudu, maka wudu selesai balik ke masjid. Jangan wudu selesai ngecek skor udah berapa, nonton bola habis itu, subhanallah. Ya. Tapi ini bagi yang mau terusin i'tikaf. Ya. Jadi tidak batal untuk i'tikafnya insyaallah. Kemudian hal-hal yang lainnya yang boleh. Walahul masyu ala adatihi. Bagi orang yang memang dia punya hajat atau darurat keluar masjid ketika i'tikaf, walahul masyu ala adatihi, maka dia boleh untuk berjalan sesuai dengan kebiasaan dia berjalannya, cara berjalan kebiasaan dia gimana. Artinya gini, jangan karena antum lagi i'tikaf, ada hajat untuk keluar, kemudian antum buru-buru, jalannya cepat banget, biasanya nggak gitu, nggak, santai nggak apa-apa, sesuai dengan normalnya antum jalan. Jadi jangan merasa bersalah karena antum diperbolehkan keluar dari masjid karena hajat atau karena kewajiban, ya. Wa qasdu baitihi illam yajid makanan yaliqu bihi, dan boleh bagi seseorang ketika memang dia punya hajat ke rumahnya untuk mungkin BAB, BAK, karena di masjid udah penuh misalnya WC-nya, maka rumahnya dekat, ya rumahnya dekat, jangan yang rumahnya jauh ya. Kalau rumahnya jauh ya antum kayak anak misalnya Bekasi, cuman pengen BAB doang, ke Bekasi dulu, subhanallah. Ntar dari Bekasi selesai BAB, balik ke Cibinong, itu mustahil. Yang rumahnya dekat aja.
ke rumah dengan jalan biasa santai. Kalau memang tidak ada tempat lain yang lebih dekat, maka boleh dia ke rumah untuk melakukan itu. Atau misal di antara hajat dia adalah mencari makan. Di rumah ada makanan, dia ambil makan. Istrinya tidur, di WhatsApp, ya, centang 1, ditelepon nomor yang ada 7, nah gitu, ya, udahlah ke rumah untuk ngambil makanan atau cemilan. Sampai rumah dikunci dari dalam. Dibuka gini nggak bisa gerak karena dikunci dari dalam. Diketok-ketok nggak bangun-bangun. Masa harus nyari dukun untuk ngirim bola api ke situ? Digedor-gedor, nggak bilang, ya udah balik. Cari Indomaret beli. Tapi kan ini jual beli, apa boleh lagi jual? Boleh ketika memang berhajat. Jadi kalau misalnya antum nanti malam lapar dan antum butuh makan misalnya, untuk menunjang ya etikaf antum, maka keluar sejenak boleh. Keluar sejenak sebutuhnya, beli cemilan, beli makanan, beli ciki, balik, beli air, balik, dah selesai. Makanya di sini, jangan di Indomaret nongkrong dulu gitu, enggak. Di sini. Nyari kopi. Kalau enggak ada di sini, ya udah, cari. Kalau sudah ada, ya udah enggak usah keluar. Wah, enggak bisa, Ustaz. Kopi di sini masa setan, coffee mix. Maaf nah, saya enggak pakai gitu. Saya levelnya kenangan, janji jiwa gitu. Antum etikaf pakai gengsi segala, subhanallah. Ya. Ya nggak perlu seperti itu. Kalau udah ada kopi, apapun itu kopi, kalau emang untuk menunjang, udah yang ada aja, nggak usah nyari-nyari, nggak usah ngadi-ngadi, ya. Kemudian, bila darar wala minnah, dia boleh ke rumahnya, ya tanpa menimbulkan madarat. Wa ghaslu yadihi bi masjidin fi ina'in min wasakhin wa zufarin wa nahwihima. Dia boleh mencuci tangannya di masjid dari baskom, dengan baskom. Kalau misalnya tangannya kotor habis makan misalnya, para ulama Hanabila mengatakan karena ini mencuci bukan kewajiban dan bisa antum lakukan di masjid, maka mereka mewajibkan apa? Tetap berada di masjid, jangan keluar dari masjid untuk cuci tangan. Artinya kalau sekarang sih gampang sih, ada keran, itu masih nyambung dengan lantai masjid. Tapi sebagian masjid itu kan apa? Beda. Terpisah antara lantai masjid sama WC atau keran. Maka yang seperti ini berhajat, mudah-mudahan enggak masalah insyaallah. Wala baulun wa fasdun wa hijamatun bi ina'in fihi aw fi hawaihi. Tidak boleh kencing di masjid. Nyediain ina, wadah, baskom disediain atau plastik, nggak boleh. Fasdu di masjid nggak boleh. Hijamah, yaitu apa? Bekam di masjid nggak boleh, walaupun di luar i'tikaf. Ada sebagian orang bekam di masjid, di dalam masjid, ya. Sunatan masal di masjid. Ayo, di dalam masjid. Gimana Pak? Anda nggak tahu sunatan tuh gimana sih? Anda belum pernah lihat orang sunatan. Sekali sih ngeliat, mungkin keluar sedikit darah nggak ya? Keluar, nah sekali Anda lihat. Taib. Nggak boleh di masjid. Dan sejujurnya Anda dulu disunat di masjid itu, karena belum tahu hukum, masih kecil. Dan nggak mungkin dong Anda berbaring kayak gitu. Maaf Pak dokter, ini kan di masjid ya, menurut fikih Hanbali nggak boleh, nggak mungkin Anda ngomong kayak gitu. Dulu juga kita nggak tahu hukumnya. Maka kalau ada sunatan masal, tidak di masjid, tidak di masjid. Ya, donor darah dan apa namanya, ini darah apa? Transfusi darah dan mengambil darah atau gimana, itu juga tidak boleh di masjid, tidak boleh di masjid. Karena apa? Itu semua adalah dengan iraqatun najasah, yaitu mengalirkan najis. Ya, beberapa masjid ada yang memiliki teras yang luas, lantai terasnya luas gitu loh. Kalau Al-Ikhlas ini insya Allah luas, namun mungkin terasnya hanya segitu. Tapi coba yang terasnya luas, kita lihat masjid-masjid,
Dan itu masjid semua. Hukumnya hukum masjid. Dan ketika Idul Adha, pencacahan dan pembagian daging-daging kurban di mana? Di teras itu nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi menyembelih di situ, nggak boleh. Itu iraqatul najasah. Dan juga daging-daging ditaruh di teras itu walaupun pakai terpal, nggak boleh. Kenapa? Karena tidak boleh ada najis dibiarkan di masjid. Gitu. Ya. Anda sebutkan ini ke beberapa DKM yang Anda kajian di situ. Anda bilang besok-besok Idul Adha jangan seperti itu mekanismenya. Ini adalah masjid, nggak boleh ada najis sedikit pun di sini. Ya begitu ya. Taib. Jadi tidak boleh bekam dan semisalnya. Ketika lagi i'tikaf di masjid, kalau butuh silahkan boleh, namun jangan di masjid, mungkin di parkiran atau semisalnya. Taib. Boleh juga dia keluar dari masjid wa ka jum'atin wa syahadatin lazimatah, untuk menunaikan salat Jumat kalau dia i'tikafnya di masjid yang tidak diadakan salat Jumat di situ. Maka dia boleh keluar ke masjid yang ada salat Jumatnya. Wa syahadatin, dan juga kalau dia diminta menjadi saksi dan itu wajib, maka dia boleh keluar dari masjid untuk menjalani persaksian. Misal diminta sebagai saksi di pengadilan misalnya, atau diminta menjadi saksi di perseteruan yang ada di antar warga, misal dia saksinya, maka untuk membela kebenaran dia boleh melakukan itu keluar dari masjid. Wa kamaridin wa janazatin ta'ayyana khurujuhu ilaihima, dan juga boleh seseorang yang i'tikaf keluar dari masjid untuk mengurusi atau mengunjungi orang yang sakit yang mana harus dia kunjungin. Kalau enggak, maka dia berdosa karena itu wajib. Seperti apa? Misal anaknya sakit, misal saja kena DBD, naudzubillah min dzalik, sehingga harus dia bawa ke dokter, maka dia boleh keluar dari masjid, bahkan harus keluar dari masjid dan dia bawa anak tersebut ke dokter, dan mungkin dia tungguin di rumah sakit. Selesai DBD berapa lama ya? Ya lama itu. Ya selesai Ramadan masih belum. Ala kulli hal, seseorang ketika dia ada niatan yang jujur kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan mencatat sesuai niatannya walaupun dia nggak bisa melakukannya. Begitu. Ada beberapa orang yang tidak bisa i'tikaf benar-benar karena sakit lah, karena kerjaan, karena ini, karena itu, namun Allah Ta'ala bisa saja mencatatnya, dia melakukan full. Wa janazatin ta'ayyana khurujuhu ilaihima, dia keluar dari masjid, dari i'tikafnya, maksudnya keluar dari masjid masih dalam keadaan i'tikaf untuk mensolati jenazah yang dia harus mensolatinya. Misalnya ini kerabat terdekatnya misalnya, atau dia sebagai imamnya misalnya, atau dia sebagai penggali kuburnya dan tidak ada orang lain yang bisa menggali kubur, ya haruslah. Misal antum tukang gali kubur di pemakaman fulan, ini dipesan, Pak ada mayat Pak, ada jenazah nih, harus digali kuburnya. Ana lagi i'tikaf akhi. Pak siapa lagi yang gali kubur nanti? Masa belum gagak gitu kan? Afwan ana lagi i'tikaf. Pak nggak ada orang lain yang bisa gali kubur Pak. Ya udahlah, siapa sih mati? Si fulan yang mati. Oh fulan, dia pelit orangnya, wis mati kuburnya dewe gitu. Maka nggak boleh, karena dia memang harus beramanah untuk menggali kubur itu. Ya, maka harus keluar dari i'tikaf menjadi masjidnya untuk mengurusi pemakaman saudaranya semuslim, dan setelah itu dia balik ke masjid untuk i'tikaf.